Selamat sore teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video kali ini. Perbaikan agak lain. Ini nama barangnya ini mesin pembuka otomatis pagar nih, mesin pagar otomatis yang bisa pakai remote ya. Jadi ada dua bagian, di bagian elektronik sama ininya, mesin ininya. Untuk pagar ini gearnya ini sini. Gearnya pakai plastik dan ini barangnya udah cukup lama, udah cukup tua. Cari-cari di YouTube kelihatannya tidak ketemu satupun video yang ada yang persis kayak gini. Nah, ini modelnya agak lain nih, tersendiri. Dia ada bisa kalau ada fasilitas seandainya dia terjadi kerusakan, ini bisa dikendurin, nanti bisa pakai dorong gitu, pakai manual. Nah, masalahnya nggak bisa jalan dia, tapi bunyi sepertinya nggak kuat untuk narik dia punya pagarnya. Pagarnya ternyata cukup berat. Di awal pemeriksaan dia punya ininya, apa itu, carbon blastnya ini udah aus, tinggal ya paling tinggal berapa setengah senti ya. Ini diganti, cuma tidak itu, bukan yang aslinya, lebih besar, diakalin dengan diamplas sampai bisa ini masuk. Setelah itu ternyata tetap nggak bisa. Nah, karena udah malam kemarin, jadi saya bawa pulang aja, kerja di rumah aja, bukan di lokasinya dia. Jadi saya tes di sini. Nah, saya akan perlihatkan ya. Dia punya ininya, board ininya masih bagus semua menurut saya ya. Dan ini juga ada fasilitas untuk tambahan pakai baterai ya. Cuma baterai berapa volt saya nggak tahu, karena dari sananya sudah nggak ada. Dan yang punya sendiri juga udah nggak ingat lagi. Oke, saya akan coba perlihatkan ya teman-teman. Saya udah colok, coba lihat. Oke, seharusnya udah bisa kayak gini. Nanti coba ini tuh, bunyi itu, bunyi kencang tuh. Kalau mau matiin lagi, pencet lagi. Nah, ini mundur, buka ini. Tuh, bunyinya kencang banget. Di dalamnya itu bermasalah. Nah, jadi secara tidak langsung ini fungsinya board ini masih bagus ya, operasional masih bagus. Masalahnya di mesinnya ini ya dong. Ini sepertinya itu di dalamnya itu banyak ada bearing yang bermasalah atau gimana, atau gearnya yang pecah atau gimana. Karena kemarin belum dibuka, hanya buka ininya dong, itu di atas pun nggak dibuka. Nah, sekarang dia udah ready tuh. Jadi ini operasional sih udah bagus banget, udah cuma itu dong ini tuh, kencang kan tuh. Oke, tuh kencang banget bunyinya. Oke, jadi saya rasa itu aja yang bisa saya perlihatkan. Saya akan bongkar itu ya.
Nah ini udah dilepas ya, disingkirkan dulu. Nah ini bentuknya, penampakannya. Kemarinnya punya ini diganti tuh, yang bekasnya nggak tahu kemana ini, kayaknya masih di tempatnya ini. Nih, tuh. Ya, masih baru kan tuh. Ini di amplas, dan ini kebetulan dia ini waktu itu bulat, jadi dia digunting langsung colok aja, colokin ke dalam langsung jadi. Itu kayak gini. Nanti akan saya coba buka juga, lihat dia punya ininya bersih enggak. So, mohon maaf teman-teman, lagi ini tuh mesin pompa airnya nyala karena dekat, hanya 2,5 meteran. Ini nggak, saya usahakan bongkar minimal, jadi yang berhubungan doang dilepasin aja. Bagusnya sih ini dilepas semua. Ini pun udah kelihatannya udah mulai kurang bagus. Oke, ini buka 4 skrup ini. Ini kemarin sepertinya pernah dipegang sama orang lain. Ini dia waktu itu dia kuncinya nggak rapi. Nah ini 4 skrupnya udah terbuka. Ini baja asli ini. Oke, tuh. Bentuk agak gini dong. Dan ininya nih, sepertinya ininya bermasalah. Bearing menurut saya ini di belakang sini ada lubang, nih ada satu ini untuk kencangin. Ada bearing depan belakang, ini juga depan belakang, pasti ada bearing. Ini masalahnya. Oh, oke. Ini gimana keluarnya? Mana keluarnya itu? Sebentar. Ini kayaknya pakai itu tracker bearing itu mungkin bisa nih. Kita bisa coba dulu ya. Ini bisa nggak? Oh, bisa ternyata. Berat. Lagi pilot juga teman-teman. Kayaknya pas pakai tracker nih, nggak cukup gede nih.
Ini di depannya ada aus giring itu dari plastik ini. Ketemu besi dia punya relnya itu. Oke, ini sepertinya bukan itu naik turun dah ya, terlihat ya teman-teman. Ini pasti ininya tuh pengaruh di sininya nih. Nah, tuh ya kan. Oke, saya akan cari cara untuk ini bukain. Ini gimana bagusnya, gimana caranya, sebentar ya. Nah teman-teman, saya coba pakai bearing puller ya, penarik bearing tuh. Ini agak susah ya. Ya ampun, ini nggak bisa dipakai tuh, nggak bisa. Payah ini yang punya grip on ini. Harus pakai ditekan dulu nih, tapi nggak tahu bisa ini nggak. Tuh nggak bisa makan. Sebentar ya teman-teman. Harusnya kalau bisa ininya itu cukup ada tenaga muter ini langsung bisa keluar. Itu tekniknya ya, strateginya. Cuma karena ini nggak ada yang cukup untuk gigitnya, jadi saya coba pakai ini. Mudah-mudahan bisa berhasil tarik keluar. Udah kencang banget. Saya pakai yang ini, yang paling gede punya. Ini mereknya Kripon ya. Tadi nggak bisa masuk karena itu kurang ditekan. Ya begini bentuknya. Nah ini begini, taruhin aja ya. Nah, mudah-mudahan nanti dikunci. Nah, satu tahan, satu ini. Satu kekurangan saya itu kunci pasnya nggak ada. Kelihatannya nggak bisa nih. Tuh. Ayo, coba. Mudah-mudahan bisa mau. Sepertinya tidak, karena dia tidak gigit ya. Oke. Tadi sepertinya ada. Coba ya. Ya bisa katanya. Ya lumayan lah, lumayan bisa. Tuh udah lepas tuh. Oke, ternyata bisa teman-teman. Oke. Iya. Ya, ini dia. Ini penampakan dalamnya nih. Dan gearnya masih bagus, lumayan. Dia punya ininya udah harus diganti. Cuma terus terang saya nggak tahu ini kodenya berapa. Dan karena sudah sore, sekarang udah jam 5 lewat dikit. Kelihatannya penyelesaian tidak bisa hari ini tuh, sampai hanya begini doang.
Ternyata benar dia pakai bearing di dalam tuh, jadi harus ditarik tuh. Untung ada puller kayak gini ini satu ini, kalau nggak bakal bisa keluar ini. Ini yang bikin masalah ini tuh, kering. Berarti dia punya gear yang ini juga tidak bermasalah. Oke, saya singkirkan dulu kotor ini. Oh sorry. Oke. Dan ini tuh hanya begini doang, nggak ada apa-apa tuh. Sepertinya di dalam ada ini, ada satu bearing itu. Ya udah, bearingnya udah parah yang bau tuh goyangnya. Nah sekarang harus buka ini dulu baru bisa keluar bearingnya tuh. Oke, saya buka dulu. Berapa skrup? 5. Nah, saya ada ini, saya sebentar ya. Nah ini udah terbuka skrupnya 5 ya, yang tidak ada ininya, nggak ada ringnya. Nah, tinggal harusnya tinggal dicabut ya, karena itu dia tuh ternyata di gigi plastik tuh. Tuh gigi plastik, dan di sininya ada segitiga, ada alat kuncinya tuh. Kalau ini bermasalah bisa dikendurin, bisa di ini ya. Oke. Dan kalau saya lihat gearnya masih bagus, nggak ada yang retak, berarti masih bisa dipakai ini. Bentar ya, tuh, masih bisa dipakai. Kuncinya di sini nih. Nah, ini kuncinya nih. Lihat, nah, lubang segitiga, tinggal masukin. Nah, kendulin. Cara kerja gimana saya sendiri nggak tahu loh. Tuh, bisa terasa kencang nih. Nah, kalau ini berarti jalanin mesinnya. Kalau misalnya mesin bermasalah, ini dikendurin. Tuh, dikendurin, dorong manual. Ya, kalau ini terkunci kencang dia nggak mau jalan. Oke, kelihatannya ini masih bagus, tidak ada masalah. Dia punya ininya masih oke. Ini sepertinya udah kemasukan air ini. Karena di depan ada lubang ya, ini kemasukan air itu. Saya simpan dulu. Teman-teman, untuk merek sama tipenya saya sendiri nggak tahu ya, karena tidak ada ininya. Jadi itu di situ ada satu ini, satu bearing atau 2 ya. Dan masalahnya dia tidak ada itu, nggak ada sealnya. Kelihatannya ini masih lumayan bagus. Kelihatannya masih bagus nih. Sealnya kayaknya di depan sini ada satu seal. Dia pakai seal O-ring tuh. Seal O-ring. Kelihatannya nggak perlu, satu bearing doang dia pakai. Nah, saya fokus ke sini. Ini goyang, terlalu goyang nih. Ini udah kering nih dalam. Sama yang itu. Sama yang ini.
Cuma masalahnya nggak tahu dia pakai tipe berapa ini teman-teman. Nah, ini singkirkan dulu. Kalau yang ini masih oke, masih lumayan bagus. Cuma mungkin karena udah kelamaan, jadi supaya nggak, udah goyang sih, udah goyang, udah cukup goyang sih, diganti. Jadi saya ganti dua-duanya. Cuma masalahnya nggak tahu ini apa itu tipenya berapa, dan sudah pasti saya nggak bisa tuntaskan hari ini karena kemungkinan besar, udah pasti ya, bukan kemungkinan besar lagi, udah pasti saya nggak punya stok bearing ini, jadi harus ke besok baru bisa. Ini sayang, ini nggak dihituin. Ini ada o-ringnya, seal o-ring sama satu situ. Ini seharusnya, oh ini nggak ada ini ya, pakai, saya kasihin oli nanti karena di belakangnya kayak tuh kayaknya nggak ada apa-apa. Ini paten ini, harusnya kasih oli nanti sebelum pasang, nanti dapnya kasih oli supaya lebih awet ya. Tuh sampai ini saya coba ini dulu. Oke. Nah, untuk ininya saya harus keluarkan dulu sebentar. Kotor. Nah teman-teman, jadi saya buka dulu dan saya pakai steker. Untung ada ini, kalau nggak susah keluarinnya. Nah sekarang keluarinnya, untung dia ini. Sampai keluar, sampai steker. Berapa inch punya ini ya? $150, 55x90 size-nya. Ya, tuh. Nah, ini dia. Ini kelihatannya bisa untuk pakai. Waduh, mungkin tidak bisa. Nggak tahu ya, coba dulu. Harus dicoba, kalau nggak coba nggak tahu deh. Nah ini teman-teman, diakalin dikit ya, karena ini kalau saya masuk ke dalam nanti takut ngerusak drat ini. Jadi saya pakai satu busing, tahu bisa bagus atau enggak, nggak tahu. Agak harus ke posisi tengahnya tuh. Dan lumayan, nggak terlalu sulit, bisa tuh langsung keluar. Pakai begini ya, putarnya gini keluar tuh. Ya, ini ada di dalamnya, ada ini lagi, ada o-ringnya nih, ada o-ring satu, dan dia punya tipenya berapa ini? (6203) RS berarti tipe ini plastik. Ini udah goyang banget sih. Udah goyang banget nih. Terlihat bagus tapi udah goyang banget. Oke, yang ini udah selesai.
Jadi pakai yang atasnya pakai, waduh kotor banget, 6203. Ini pasaran katanya, ini motor banyak yang pakai ya, gampang dibeli. Nah sekarang saya akan buka yang dalamnya. Yang dalam saya pakai ini juga nih. Sebentar ya, mungkin harus pakai ini, cari dulu. Nah sekarang yang ininya, bearing ini dalam nih. Nah, ini nanti akan dibuang semua, dibersihkan, ganti yang baru nanti. Saya rasa sama, dan depan belakang itu dia punya bearingnya sama nggak ya? Oh, kayaknya sama ya, harusnya sama 6203. Tapi ini ngapain itu ya, terlalu longgar ya, nggak ngeples banget. Jadi ngencangin ini dia punya ininya, o-ring ini kayaknya silikon atau apa, nggak tahu. Kita coba dulu. Teman-teman, ini alat trackernya ya, yang merek grip on. Cuma kelihatannya itu agak sulit untuk cari ininya, pasangannya. Ini kalau ini itu dipaksain, nggak tahu pecah atau nggak nih. Ini kegedean ini, takutnya bermasalah nih. Serba susah juga, dicoba dulu. Dan ini ya kalau nggak salah pakai yang nomor 2 yang ini. Ya benar. Oke, disingkirkan dulu. Nanti supaya bisa masuk, pakai mana? Nah ini bisa tuh, pas masuk ke dalam. Jadi nanti pakai yang ini aja. Kerja bengkel kayak gitu. Dulu waktu masih muda itu kerja ini, pernah magang di servis motor, jadi sedikit tahu. Sama dua ini ya, sama. Mudah-mudahan tidak patah. Ini masalahnya ini nih. Takutnya pecah nih. Repotnya ini masuk ke dalam sekali itu. Dan saya gimana ya supaya bisa dapat kunciannya itu loh. Tuh. Ya. Tuh. Ini gawat ini. Ada satu yang lebih bagus, cuma agak mahal itu, yang mungkin agak lengkap itu dia. Yang pakai satu ini, yang pakai dikunci di tak gitu ya. Itu bisa. Sepertinya nggak bisa. Kita coba dulu ya. Ini coba lihat teman-teman, udah buka kencang nih kayaknya sih. Kalau dipaksain pasti patah nih. Tuh. Ya. Tuh, masih nggak bisa gigit nih. Masalahnya lagi ini pun karena posisi dalam itu supaya dapat
tahanan, dapat kekuatan untuk nahan dia nggak muter ini nih. Gimana caranya? Ini susah nih. Saya pikirin dulu ya sebentar ya. Saya pause dulu. Nah, ini sebisanya aja saya tidak ada ini tang buaya yang lancip. Tang buaya yang lancip ini nggak ada, pakai ini tenaganya masih kurang, jadi ini masih goyang-goyang. Mudah-mudahan masih sudah bisa ya. Ini karena ininya, jadi saya begini aja. Saya usahakan pas tengah-tengah ya. Mudah-mudahan bisa pakai yang ini. Ya, begini coba ya, mudah-mudahan saya akan pelan-pelan tarik dia keluar, lihat bisa nggak. Tang buaya ini mudah-mudahan bisa. Sepertinya nggak bisa, nggak ada gigitan tuh, nggak bisa lepas. Masih tergigit, nggak bisa, gagal teman-teman. Ini gimana ya tuh, sampai lecet ini. Saya nggak ada ininya, nggak ada apa itu, tang buaya yang lancip. Tang buaya saya ada, tapi yang biasa punya. Ini perlu perjuangan nih, karena alatnya kurang lengkap, jadi ya begini. Sebentar ya, sabar ya. Nah, ini percobaan kedua. Ini tadi dibantu nih, jepit ininya, sininya, di sini jepit di sininya. Mudah-mudahan ya bisa jamin. Kalaupun nggak bisa, terpaksa harus beli tang buaya yang lancip itu. Ini kelihatannya lumayan dah. Kelihatannya nggak gagal lagi. Ya, mudah-mudahan bisa nih. Gagal teman-teman, jadi harus beli ini. Masih di dalam tuh, masih di dalam. Oke, saya rasa itu aja, saya tunda dulu. Jadi saya harus beli tang buaya yang lancip nanti. Jadi nanti digigitnya begini. Jadi lumayan keras ini. Sayang dia ininya nggak ada sampai ke ujung. Ini segini doang. Ini udah cukup kencang nih. Masih aman, lumayan nggak patah. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan ya, informasi ini. Jadi nanti saya harus
ganti, termasuk ini satu ini tuh. Tuh begitu bentuknya. Kalau ini mungkin masih bisa diketok dari ini, dari luar, tapi nggak segampang yang di itu, karena ini dia punya ini terlalu dalam. Ini dua ini bisa dua bearing nih, posisi untuk dua bearing. Ada teman-teman, jadi gagal nih, jadi harus beli tang buaya yang lancip ini untuk gigit ininya nanti ya, gigit ini, karena saya pakai tang lancip biasa ini sampai ini ya, tuh nggak kuat. Kalau yang tang buaya ini nggak bisa masuk, dia kepalanya nggak sampai. Oke, saya rasa saya akhiri sampai di sini. Jadi nanti itu setelah saya beli bearingnya, dan saya usahakan keluarin semua ya, saya akan belikan bearingnya baru, nanti saya buatkan di bagian kedua. Dan sepertinya ini kalau saya lihat kondisi kayak gini, dia ada satu space lumayan jauh, lumayan tinggi. Ini saya dengan kondisi ini ada seal kayak gini, ini seal ya, seal o-ring ini ya. Ini sepertinya bisa dikasihkan ini toh, ini seal o-ring ini bisa dikasihkan oli supaya pelumas selain dia punya ini ya. Kalau mau kasihan oli juga boleh menurut saya ya, karena ini casingnya kan taruh begini pasti, jadi nggak terlalu itu nggak ganggu. Yang jelas yang di dalam situ tuh harus dikasih oli supaya jangan karatan kayak gitu lihat ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf nggak tuntas, karena selain tidak ada stok 6203, saya rasa semua pakai ini sama. Menurut saya semua pakai sama ya. Oh, sama ya, ini juga sama pakai ini. Terus yang ininya ininya dia juga pakai o-ring ini, jadi ini bisa untuk ini anti masuk air ini. Nah kalau yang ini kalau ini ganti agak gampang ini ya, dia nak. Ini harus diganti nih ya. Goyang banget ya, ini goyang banget nih, tapi dia punya di sini lah termasuk bagus ini, pelumasnya juga bagus, masih banyak, mungkin tidak terlalu ini. Oke, ini nanti tinggal dibuka pinnya, dicabut keluar. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan ya. Nanti akan ada sesi kedua, part keduanya ya. Sama sore, sekarang udah hampir jam 6 lewat 20. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya akan lanjutkan di part 2. Bye.